Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laili Munfirizkia, CGP Angkatan 9 Kabupaten Malang. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 terkait budaya positif. Materi budaya positif ini menjadi sebuah materi yang menurut saya menjadi cerminan bagi diri saya sendiri terkait apa dan bagaimana sebelum saya mempelajari materi ini menempatkan anak-anak saya sebagai center of pendidikan, sebagai pusat pendidikan yang dilaksanakan di lembaga saya. Mengapa saya katakan sebagai cerminan? Karena dalam mempelajari modul 1.4 ini benar-benar menjadi sebuah tempat untuk saya merefleksikan diri terkait semua yang sudah saya laksanakan dalam membersamai anak-anak melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam modul ini saya juga banyak sekali mendapatkan pengetahuan terkait tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dari sikap yang saya tunjukkan saat membersamai anak-anak yang menemui sebuah masalah ataupun tingkah laku yang ditunjukkan kurang tepat. Kemudian saya sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, namun tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya. Seringkali melompat-lompat atau bahkan hanya mengambil satu langkah saja, sehingga hasil yang diperoleh itu tidak bisa maksimal. Karena memang mungkin pada materi 1.4 ini sudah sering kami laksanakan, namun kami baru mendapatkan ilmunya pada modul 1.4 ini. Kemudian kami juga secara pribadi saya mendapatkan sebuah pencerahan, sebuah inayah bahwa apa yang saya lakukan selama ini lebih banyak salahnya. Mengapa demikian? Karena cenderung yang diberikan dalam bentuk hukuman, bukan dalam bentuk konsekuensi atau restitusi yang lebih penting untuk meningkatkan kesadaran intrinsik pada siswa, sehingga disiplin yang diciptakan di sekolah itu hanya karena mereka menghindari rasa tidak nyaman, menghindari hukuman, bukan kesadaran untuk melaksanakan sepenuh hati. Selain itu, saya juga secara pribadi diajarkan, setelah mempelajari modul ini diajarkan untuk membiasakan budaya positif itu dimulai dari diri saya, dimulai dari diri sendiri, kemudian kepada lingkungan kecil dalam artian lingkungan kelas, baru nanti ke lingkungan yang lebih luas yakni sekolah. Disiplin positif yang dimulai dari diri yakni dengan kembali melihat, kembali menentukan visi pribadi saya. Visi pribadi yang baik itu akan membentuk pribadi yang baik karena merupakan acuan dan juga tujuan bagi pribadi saya ingin dibawa kemana, mau jadi seperti apa pribadi saya sebagai seorang pendidik untuk membersamai anak-anak dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Proses-proses yang mereka laksanakan harus dikawal dengan baik, diawali dengan visi pribadi saya yang harus ditentukan dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Kemudian juga visi diri ini juga harus selaras dengan visi sekolah. Mengapa demikian? Karena visi sekolah ini merupakan gambaran dari apa tujuan sekolah itu, mau dibawa kemana tujuan sekolah ini, yang semuanya menitik beratkan kepada kebutuhan peserta didik, sehingga besar harapan kami sebagai seorang pendidik, siswa-siswa kami, murid-murid kami dapat sampai pada titik tujuan yang telah ditentukan. Kemudian sempat juga muncul pada pikiran saya bagaimana melaksanakan restitusi itu dengan baik, karena memang selama ini yang sudah dilaksanakan adalah bentuk restitusi tapi tidak sempurna.
Sehingga setiap tindakan yang dimunculkan anak-anak yang itu termasuk pelanggaran tidak bisa diputus mata rantainya, terus terulang, terus dilakukan kembali, sehingga itu menimbulkan hal-hal yang kurang baik dan berdampak pada lingkungan. Itu bisa menularkan kepada anak-anak yang lain. Kemudian juga setelah mempelajari modul ini, begitu banyak muncul alternatif yang bisa kita lakukan untuk menangani anak-anak terkait juga dengan hal-hal yang sudah dimunculkan, terutama perilaku negatif yang itu melanggar peraturan sekolah, yang itu melanggar kesepakatan kelas, sehingga perlu sekali kita memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak-anak sehingga setiap perilaku yang mereka munculkan sudah disertai dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Selain itu, saya juga mempelajari seberapa pentingnya sebuah keyakinan kelas itu disepakati bersama, disusun bersama, sehingga menjadi landasan untuk anak-anak di sekolah, terutama di kelas, melaksanakan segala laku kehidupannya dengan baik, dengan tanpa adanya paksaan. Juga mereka secara sadar melaksanakan setiap kesepakatan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Tujuannya apa? Supaya kegiatan yang ada dilaksanakan di dalam kelas, proses belajar mengajar di kelas bisa dilaksanakan dan dimaknai dengan begitu berharga bagi anak-anak, juga bagi pendidik yang berada di dalam kelas tersebut. Kemudian dari keyakinan kelas itu nanti akan muncul sebuah karakter, sebuah sikap baik dari anggota kelasnya yang kemudian menjadi pionir munculnya kebiasaan baik, budaya positif yang berada di lingkungan. Sehingga penting sekali budaya positif ini dikawal seutuhnya oleh seluruh warga sekolah, baik itu siswa atau murid, pendidik, tenaga pendidikan, juga stakeholders yang ada di sekolah, baik itu warga sekitar, komite. Itu juga penting untuk memahami bersama apa-apa yang menjadi budaya positif di sekolah sehingga menjadi sebuah identitas bagi sebuah lembaga dalam membersamai anak-anak mencapai kesuksesan yang diharapkan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.